Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Bismillah sadri wa yassir li Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa amadana wa sararana bi 'ilmihi fid amma al-'arifuna fala yarawna li anfusihim syai'an hatta ya'tamidu 'alayhi yushahiduna anna al-fa'ila al-haqiqiyyah huwa Allah wa annahum mahallun li zuhuri dzalika faqat. Amma al-'arifun orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, fala yarawna li anfusihim syai'an, maka tiada melihat mereka itu arifun li anfusihim, bagi diri mereka itu syai'an, bukan sesuatu minal amal, hatta ya'tamidu, sehingga berpegang mereka itu harifun tadi, alaihi ay ala syai'in minal amal, bal yusyahiduna, tetapi menyaksikan mereka itu harifun, mensyuhud mereka itu harifun, annal fa'ilah, bahwasanya orang yang melakukan yang sebenarnya wallahu ta'ala, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annahu, dan sesungguhnya mereka itu, diri mereka itu arifun, mahallun li zuhuri zalik, yaitu tempat li zuhuri zalik, tempat tajalli, tempat kezahiran, tempat kenampakan bagi yang demikian itu fa'il hakiki, faqat guna ghairi, tidak ada yang lain daripada yang demikian. Nah, jadi ini kita menyambunglah bicaraan minggu dahulu ini, masalah orang ahli ibadat, orang yang beribadat ini kan terbagi tiga sekarang. Tiga orang yang beramal atau orang yang patuh, ada tiga bahagian. Pertama, yang bergelar dengan mubad. Mubad itu adalah orang yang beribadat karena mengingini surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan menakuti siksa Allah yang disediakan bagi orang yang maksiat kepadanya, yaitu ibadah. Yang ketiga, orang yang beribadah kepada Allah karena ingin sampai makrifat kepada Allah, terbuka hijab supaya mutasyafah, supaya mendapatkan ilmu rahasia yang dalam-dalam, atau mendapatkan karamat. Inilah yang dinamakan dengan muridun atau salikun. Jadi dua golongan ini adalah masih tercela karena masihnya
menisbahkan kepada wujud dirinya karena masih memandang kepada dirinya, karena masih melihatnya pada wujud dirinya, bahwa yang mengerjakan amal itu adalah terbit daripada wujud dirinya. Yang kedua, karena masih menisbahkan amal pada dirinya, hanya masih itu mengandalkan amal, hanya bahwa amal itulah yang memasukkan ke surga, amal itulah yang menyampaikan. Jadi dua golongan tersebut adalah masih di jalan. Adapun orang yang ketiga, yang kita bicarakan, golongan yang ketiga yaitu al-arifun. Itu orang yang ma'rifatullah, orang yang kenal dengan Allah. Orang yang arif billah tadi, fala yarawna li anfusihim syai'an, maka tiada melihat mereka itu li anfusihim bagi diri mereka syai'an, sedikit jua pun, hatta ya'tamidu alaih, sehingga berpegang mereka itu adanya syai'un minal amal. Syai'un itu syai'un minal amal, syai'un min nafsihi lah. Artinya mereka itu ada berpegang kepada dirinya, dan ada berpegang kepada amal, dan ada berpegang kepada daya upayanya. Bal yusyahiduna, bahkan menyaksikan mereka itu, mensyuhud mereka itu dengan mata kepalanya dan mata hatinya, bahwasanya fa'il yang sebenarnya, orang yang memperbuat sebenarnya, sang pelakunya itu adalah Allah Ta'ala. Wa annahum, dan sesungguhnya diri mereka itu arifun tadi hanya semata-mata mahadun li zuhuri zalim, tempat tajalli, tempat kezahiran, tempat kenampakan daripada yang demikian fa'il hakiki. Faqat ayyuna ghairi, tidak ada yang lain daripada yang demikian itu. Nah, jadi maksudnya orang yang arif billah tadi, yang sekali lagi memandang dirinya ketika pertama ada lagi panah yang di lautan makrifat. Jadi kalau ada memandang usaha lagi, ada memandang usahanya, perbuatannya, hanya memandang semata-mata perbuatan Allah yang berlaku atas dirinya. Nah, itulah orang arif billah. Jadi orang arif billah itu, orang yang ma'rifah itu, orang yang melihat sesuatu, melihat akan adanya Allah. Orang yang arif billah tadi adalah orang yang melihat sesuatu, melihat akan kudratnya Allah. Orang yang ma'rifat kepada Allah ialah orang yang melihat sesuatu, melihatnya akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-arifu ay ya'rif Allah bi kulli syai'in. Orang yang arif billah itu adalah orang yang mengenal sesuatu. Di dalam sesuatu itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika beramal, ketika ia beribadat, ini itu haram lah, panah si arif billah tadi. Ada memandang dirinya lagi asyik, mensyuhud apa Tuhan tadi, lalu terdindingnya memandang kepada wujud dirinya. Karena syiddatul musyahadah tadi lalu menutup, dia mendinding kepada wujud dirinya. Ada melihat lagi dirinya. Adanya usaha ikhtiarnya itu, usaha ikhtiarnya tadi ada berlaku hanya cuma kada tasyuhud. Ada tasyuhud lagi. Sama misalnya seperti orang yang asik umpamanya nih makan sesuatu, nasi umpamanya asik, enak benar, nyaman benar. Jadinya keasikan makan tadi, lalu ada akhirat, ada melihat orang yang lalu, ada melihat lagi, karenanya asik. Siddatul musyahadah
ada melihat lagi kepada dirinya sedikit juga, sehingga ia i'timad bergantung kepada sesuatu daripada dirinya atau amal itu. Tapi ia asik memandang wakil yang sebenarnya itu hanya Allah saja, dan bahwasanya dirinya itu hanya tempat tajalli, tempat kezahiran untuk memandang wakil hakiki itu. Jadinya haram. Cuma usaha ikhtiar tidak saja berlaku. Usaha ikhtiar itu tidak berlaku. Yang ada usaha ikhtiar itu ya ta'alluq, adanya ta'alluq qudratul mungkin bil 'abdi. Apa aja cuma ada tasyahud, ada terpandang lagi, adanya sudah haram, sudah panas kepada memandang Allah. Jadi dalam ghaibatul 'abdi an nafsihi wa an jami'il khalqi la yashhadu illallah. Adanya gaib daripada memandang dirinya dan memandang makhluk. Tidak ada yang disaksikannya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah menamakan orang arifillah. Tapi ini sudah orang arifillah. Ada di bawahnya lagi, tapi ini masih selamat ya. Orang yang kedudukannya makom di Ahlus Sunnah, hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi ketika ia beribadah, ketika ia sembahyang, lalu ia masih melihat usaha ikhtiarnya tadi, melihat jangan yang rukuk umpamanya, yang tidak membaca Fatihah, ia masih melihat lagi bahwa rukuk tidak itu hamba dirinya, tetapi ia melihat. Tetapi orang yang ahli sunnah wal jamaah ini ketika ia rukuk tidak itu dirinya hamba juga, tapi hamba yang hilang pengakuannya, hamba yang la haula wala quwwata illa billah. Cuma melihat lagi, melihat diri, tapi diri yang la haula, diri yang hilang pengakuannya, diri yang hilang dakwaannya. Ini pun tidak selamat ya. Jadinya ada syirik juga sama yang kita rukuk. Jadi kita rukuk, siapa yang rukuk ya? Kata yang hamba rukuk. Tapi ia melihat bahwa rukuk tadi itu semata-mata itu dipandangnya kudrat iradat Allah, semata-mata daya upaya Allah, semata-mata itu taufik hidayah daripada Allah, semata-mata itu afdal Tuhan. Tapi dia melihat akan wujud dirinya, melihat. Tapi ini selamat ya, dinamakan martabat ahli sunnah wal hamba, tapi hamba yang la haula wala quwwata illa billah, hamba yang hilang dakwanya, hilang pengakuannya. Ini termasuk ikhlas sebenarnya, termasuk orang yang hatinya sempurna aja, cuma di bawah daripada arifun. Tapi kalau yang arifun, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, ketika ia beribadah tadinya pada melihat akan dirinya, ia ada melihat akan dirinya, ada melihat ia akan dirinya, karena ia asyik, karena ia syiddatul hakikah tadi, syiddatul musyahadah tadi, yang haram, asyik memandang fa'il yang sebenarnya. Jadi terdinding memandang wujud dirinya karena asyiknya yang memandang fa'il hakiki tadi. Itulah namakan arifillah. Karena sudah arifillah ini orang yang sudah merasakan dirinya itu qaim bi wujudillah. Orang yang arifillah ialah orang yang merasakan senantiasa dirinya itu adalah qaim bi wujudillah, merasanya berdiri dengan sifat Allah. Ada lagi seorang
rasanya itu hanya bergerak dengan kudratnya, berkehendak dengan iradatnya, memandang dengan basarnya. Jadi kita ada merasa bahwa dirinya mendengar dengan pendengaran telinganya, ada melihat, merasa dengan pandangan matanya, tapi dengan basarnya. Bergerak dan dia ada merasa dengan badan tubuhnya, tapi melihat dia bergerak itu dengan rahasia Tuhan, yaitu sifat kudrat iradat Tuhan. Makanya merasa hidup, yang ada merasa hidup itu artinya dengan rohnya, tetapi yang qaimnya itu dengan hayat Tuhan. Perasaan hidup diri itu qaim di hayatillah. Itulah artinya orang yang sudah arif billah. Orang yang arif billah. Jadi merasakannya qaim. Adapun dirinya daripada orang arif billah itu hanya mahallun, tempat bagi kezahiran untuk memandang fa'il hati kita itu hanya fakat aidun al-ghaib, tidak ada yang lain. Tempat kezahiran, tempat penampakan untuk memandang fa'il hati. Nah, ini namanya bahwa alhamdulillah ya Allah. Tapi yang pertama tadi kita rasa tadi la haula wala quwwata illa billah, masih melihat tadi kita hilang juga ini perasaan dengan udah iradat Allah, dengan pertolongan Allah. Cuma masih melihat diri ini sudah alhamdulillah. Tapi kalau orang bilang ini yang ada di menyaksikan hanya fa'il hati. Dirinya ini adalah tempat kezahiran untuk memandang fa'il hati kita. Kalau bahasa kita lah, diri kita ini hanya semata-mata Allah Ta'ala itu meminjam. Insan ini adalah mahalud tajalli wa zuhur, pinjam pakaian. Cuma ini bagian yang sudah orang dalam adalah artinya insan ini manusia dia adalah mahalud tajalli wa zuhur, tempat kezahiran, tempat kenampakan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa kita kan insan ini kan rompong ibadat habib bisingnya aja. Lalu rahasianya diri yang sebenarnya dan diri yang hakiki tadi ialah ada lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sesuai ini dengan hadis qudsi, ujar Tuhan, al-insanu sirri. Insan itu adalah rahasia. Insan itu adalah menerima rahasia. Insan itu adalah tempat terjadi rahasia. Insan ya kita. Al-insanu sirri wa ana sirru, dan aku adalah rahasianya. Aku adalah rahasia. Wa sirri sifati, dan rahasianya tadi insan itu adalah sifat. Dan maksud sifat ini ya sifat jamak dan jalal Tuhan. Kalau sifat 20 ya sifat ma'ani wal ma'nawiyah. Kalau dalam tasawuf sifat jamal dan jalal Tuhan. Dan sifat itu sifati la ghairi, sifat itu kadang lain daripada aku. Tapi ini kadang lain daripada aku, bukan ainul zati, itu kadang lain. Arti maksud kadang lain daripada aku itu artinya diri insan ini adalah qaim bi wujudillah, tapi bukan lain daripada zat Allah. Artinya kita ini kada lepas daripada sifat Tuhan tadi. Nah, inilah pandangan para arifillah setiap detik, setiap menit, setiap saat, bahwa dirinya itu senantiasa qaim bi wujudillah tadi. Merasakan bahwa dirinya itu senantiasa kada berpisah, kada bercerai dengan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sembahyang merasakannya, karena hakikat ibadah ini adalah musyahadah. Hakikat daripada ibadah ini adalah musyahadah.
beribadah tadi menyaksikan gawian Allah Ta'ala. Menyaksikan gawian Tuhan yang tadinya nyata pada wujud diri kita. Jadi kayak umpamanya kita sembahyang, ketika kita rukuk, nah kita di situ mesti menyaksikan yang berlaku pada diri kita itu adalah afal Tuhan, yang terjadi, yang zuhur, yang nyata pada diri kita. Jadi kita hanya mahal dan terjadi wa zuhur, tempat kenyataan baik hati kita. Nah lebih mudahlah Allah pertama terjadinya sifat. Allah terjadikan dalam martabat 7 itu adanya martabat ahadiyatullah, adanya martabat adanya semata-mata zat, martabat kunhi, martabat mutlak, zatul mukhtasar. Lalu Allah tadi zat al-wajibil wujud tadi, lalu yang terjadi kepada martabat yang kedua yaitu martabat wahdah. Martabat wahdah ini sifat, martabat sifat qudrat, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basir, mutakalim. Ini adalah sifat Tuhan, sifat zaman dan jalan Tuhan. Ada sifat 20 hari sifat ma'ani wal ma'nawiyah. Yang kan diri Tuhan, putar diri Tuhan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dirinya. Allah nak menampakkan dirinya dari nang laisa kamisli syai'un tadi. Lalu pertama yang terjadi ke sifat. Nah, lalu sifat ini kayak qudrat ini ada kesandarannya, ada tempat zuhurnya, tempat penampakannya, lalu terjadi ke insan. Al-insanu insan itu tempat menerima rahasia. Lalu setelahnya terjadi qudrat iradat dari kepada diri kita. Lalu kita ini ada yang dinamakan dengan usaha ikhtiar, usaha kita ta'allul qudrat fil mungkin. Dan kita bergerak tadi. Jadi bergerak tadi yang itu ada daripada qudrat iradat Tuhan. Kalau ia sudah terjadi jadi afal. Jadi afal. Nah, jika bergerak tadi yang dengar dengan samaknya, melihat dengan basarnya, berkata-kata dengan terjadi dalamnya, kita hidup dapat dengan rahasia Allah Ta'ala, dengan sifat hayatnya. Nah, itu mana kita qaim bi wujudillah, adanya qaim dengan rahasia Tuhan. Nah, jadi waktu beribadat itu juga, di luar ibadat itu juga maksudnya. Itu yang disaksikan sembahyang yang disaksikan tadi ialah afal Tuhan tadi, yang terjadi kepada diri kita. Jadi karenanya kekuatan tadi, syiddatul hakikat tadi, syiddatul musyahadah tadi, lalunya pada terpandang, ada tasyukur dirinya, ada tasyukur karenanya hasilnya memandang afal Tuhan tadi. Itulah orang lain dan ada melihat diri, cuma dirinya ini tempat kesahiran kenyataan daripada air hakiki tadi. Yang lebih mudahlah kita bergerak ke diam ini dengan perintah hati dong, ini pengenalan diri supaya benar. Kita bergerak ke diam dengan perintah hati, hati yang memerintah kita. Lalu terakhir akan naik kata hati diperintah oleh roh. Nah, roh yang memerintah hati. Tadinya roh memerintah hati, hati memerintah batang tubuh. Lalu batang tubuh ini bergerak ke diam. Nah, ada perlakuan. Kemudian roh ini ada qaim di nafsinya, ada berdiri sendiri, ada mustaqillah. Lalu nama memerintah roh ini hakikatnya adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Muhammad karena anak Allah wa ada
sebenar-benar Nur Muhammad itu adalah sifat jamal dan jalal Tuhan. Tapi sifat jalal dan jamal Tuhan ini dihimpun oleh sifat syarti, dinamakan dengan sifat hayat. Sifat hayat bilang Nur Muhammad sebenar-benar diri itu adalah hayat Allah. Nah kemudian katakan sebenar-benar hayat itu qaimnya adalah bizatillah ta'ala. Nah, itulah wujud diri yang sebenarnya. Nah, jadi ujian orang ahli tasawuf hilangkan artinya pekerjaan badan tubuh itu tuzibul badan sara qalban, hancurkan badan itu. Artinya hancur itu tanam dihancurkan apa? Artinya jangan digenang gerak dan diam kita itu pekerjaan batang tubuh kita, sebenarnya itu pekerjaan hati gitu. Tapi kena natijahnya punya aksan pekerjaan hati bukan yang bergerak pada ini, bukan batang tubuh kita. Ini jasanya mati, diri nang la haula sebenarnya. Nah, sebenar-benar hati dia tuzibul qalbu saruhan, menjurkan hati itu. Sebenar-benarnya itu adalah kita menggerakkan dia mana tahu. Pada darurat hidup kita. Ada hidup pula. Ada apa bagai Pak? Jadi orang mati tadi. Ya, hilang rohnya itu innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mulai bendera hijau. Ya Pak, saya nujah hatinya. Yang berjalan lagi rohnya. Makanya kalau roh itu ambil roh. Roh itu sirrun min asrarinya Tuhan. Itulah tempat rahasia punya, tempat terjadi. Nah, lalu sebenar-benar roh itu adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya anak Abul Arwah wa Adam bin Bashar. Boleh hendak duduk di sini? Boleh. Ini yang istighraq bi hakikatil Muhammadiyah. Namanya hendak sembah. Boleh sini. Karena hakikat daripada Nur Muhammad itu adalah martabat wahdah. Martabat wahdah ini adalah martabat keesaan sifat asma af'al itu. Lalu namanya Nur Muhammad. Ya, dalam Al-Quran kan walaqad ja'akum minallahi nur. Apa saja yang datang daripada dirimu, ada lain pekerjaan daripada Nur Muhammad. Yang nomor yang tidak ini siapa? Nur Muhammad. Nah, namanya nama sini. Ini katanya wasilatul jasad ruh bi nuri Muhammadin. Nah, jadi boleh kita Allah. Ini hakikatnya Nur Muhammad. Walaqad ja'akum minallahi nur walaqad ja'akumul haq. Nah, apa saja yang datang daripada dirimu itu, daripada gerak diam, pendengaran, penglihatan, penciuman, pengrasaan, dan lain daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini katanya Quran itu istighraq bi hakikatil Muhammadiyah. Kurang anak jadi Muhammad. Boleh ini. Memang kalau ia orang tauhid, nah intinya kepada hakikat Muhammad tadi ialah kepada sifat. Sifat. Siapa sebenarnya kita dia? Apa ya sifat? Kudrat, iradat, ilmu, ayat sama. Memang himpunannya lain di sifat syarti, yaitu sifat hayat. Nah, hayat ini siapa? Qaimnya kepada zat. Lianna sifat la tufariqu bil mawsuf. Karena sifat itu pasti ada berpisah lawan apapun sifat. Hamba yang berpisah dengan hamba yang janganlah. Air tidak berpisah dengan gelombang karena gelombang itu mazhar, kenyataan wujud air. Ini pengakuan. Nah, pengakuan air tadi menampakkan wujudnya tadi itu di bergelombang. Jadi is menjadi laut, menjadi pun. Padahal itu wujud air tidak ada juga. Kadang ada wujud buih juga, sebenarnya wujud air juga. Nah, dulu ada sebelum negara ditis oleh di negara adalah lewat maksudnya arwah surga pada hari. Jadi malah jadi tauhid. Lalu Cipo isidin Banyung itu kata api mulut. Nah tapi ini Cipo ya tapi
siapa yang basah? Tapi kan yang basah, baju yang basah. Siapa yang basahnya? Tapi kan yang basah, baju apa? Kalau yang punya baju ini dipegang. Tapi kita, baju kita siapa yang basah? Kalau kita menjawab yang basah itu tapi, nah ini orang yang menunjuk ini orang yang berpaham mahadud terjadi tadi. Nang basah itu adalah air, karena basah itu sifat air, sifat banyu. Adapun tapi ini ialah mahallun li zuhuri zalik. Tapi ini hanya tempat kenyataan untuk memandang banyu tajalli zahiran. Artinya banyu itu dibatajalli kepada api. Jadi basah dari ampun tapi kan ampun baju kan. Tentu ampun baju mainnya tempat kezahiran, tempat kenampakan untuk memandang faedah kita dia insan ini. Tempat kezahirannya hanya tempat kenyataan. Nah, untuk memandang faedah ini. Namun di padahal dalam basah itu tapi tadi ini berarti basah itu ampun tapi ada. Cuma tapi ini hanya menerima asar ilahiyah tadi. Tapi ini hanya menerima tajalli baju tadi yang basah airnya, yang daripada tapi yang basah. Nah, yang basah itu baju. Cuma tapi tadi baju dia hanya tempat untuk menerima tajalli daripada air tadi. Nah itu orang Arabillah. Jadi orang Arabillah ini perasaan dirinya itu merasa diri itu qaimnya bi hayatillah, qaimnya bi sifatillah, qaimnya itu bi wujudillah dalam pandangan orang Arabillah. Nah itu maksud tadi wa annahu mahallun li zuhuri zalik, dan bahwasanya diri mereka itu arifin tadi itu tempat dari zuhur, juri tempat tajalli zahiran daripada fakir hati. Dari itu fakir hati fakat aiduna ghairiha, tidak ada lain daripada memandang mereka. Jadi kita sembahyang aiduna ibadahnya. Jadi kita melihat dalam ibadah itu perbuatan Tuhan, kelakuan Tuhan, sifat Allah yang maksudnya. Itulah adanya kita orang ahli makrifat. Kalau kita sembahyang, bagaimana beribadah pada Baitullah itu dinamakan kiblat syariat, itu namanya kiblat syariat. Dan kiblat dada sama kiblat hati itu kalau boleh sirik kita. Dia sembahyang Allahu Akbar. Lalu mata hati kita menyaksikan Baitullah 5 kali itu sama batu ya. Karena Baitullah itu batu. Ada boleh kita hati kita tawajuh kepada batu. Ada boleh. Nah, sembah batu. Atau kita membayangkan nama Allah alif lam wal lam akhir itu nanti disaksikan dengan mata kepala. Nah, itu tasawuf huruf. Nah jadi ketika kita beribadat tadi, kita mesti karam kita, pandang kita melihat, menyaksikan musyahadah kita, melihat af'al Tuhan, perbuatan Tuhan yang nyata pada diri kita. Nah kita wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu kau ada melihatkah nyatanya aku? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku serta kamu dimanapun kamu berada. Artinya di ibadat tadi yang menyaksikan situ perlakuan Tuhan. Nah itulah martabat orang arifillah adanya. Wa asyara al-musannifu rahimahullahu ta'ala ila alamatin ya'rifu biha al-'abdu nafsahu. فمن علامات كونه من القسمين الأولين نقصان الرجاء
ay rajaihi min fillah ta'ala ay yudkhilahu al-jannata wa yunjihi min al-'adab in kana min al-'ubbad wa ay yusilahu ila matlubihi al-mutaqaddim in kana min al-muridin inda wujudi salam. Wa syara al-musannif ay dalla dilalatan khafiyatan, telah menunjukkan musannif, telah menyebutkan musannif rahimahullah ta'ala Ibnu Athaillah ila alamatin, kepada tanda ya'rifu bihal 'abdu, yang mengenal biha dengan itu alamat dari si hamba nafsahu akan dirinya. Jadi musannif Ibnu Athaillah ini menyebutkan tanda yang bisa mengenal dengan tanda itu si hamba akan dirinya. Artinya di mana kedudukan kita ini, apakah kita termasuk hamba, ada termasuk muridun, ada termasuk alifun. Nah, jadi musannif isyarat saja kepada alamat yang bisa kita mengenal kedudukan diri kita. Apakah kita termasuk daripada orang hamba? Orang hamba tadi kan beribadat dan mengharap surga. Takutan apa? Neraka. Ada orang muridin tadi menyampaikan itu supaya sampai ma'rifatnya lawan Tuhan, supaya dapat keramat, sudah dapat terbuka asrar, supaya terbuka hijab. Ada orang alhamdulillah, orang yang pertama hanya pada memandang dirinya, tapi memandang Allah Subhanahu wa taala. Jadi musannif menerangkan di bawah ini masalah yang 3 golongan. Babin alamati kaunihi minal qismaini awwalaini nuqsanur raja ay rajaihi fillahi ta'ala an yudkhilahu jannata wa yunjihi minal 'adab in kana minal ummah. Dan maka setengah daripada tanda keadaannya si hamba kaunikul 'abdi minal qismaini al-awwalaini, daripada 2 bahagian atau 2 golongan yang pertama. Daripada 2 bahagian yang pertama ay minal ubad wal muridin nuqsanur raja. Ini mubtada muakhar min alamat ini, yaitu kurangnya harap, ay rajai, kurangnya harapnya si hamba illa pada Allah, ayyudkhilahu, bahwa memasukkan Allah akan si hamba al-jannah, akan surga, wa yunjihi minal azab, bahwa menyelamatkan Allah akan si hamba minal azab, in kana minal ubad, jika adalah yang si hamba dari minal ubad, artinya termasuk daripada golongan daripada ubad al-ibadah. Wa ayyusilahu, dan bahwa menyampaikan Allah akan si hamba ila matlubihi al-mutaqaddim, kepada yang dituntut si hamba yang telah terdahulu. Nah, jadi maksud matlubihi al-mutaqaddim itu ialah di atas al-usul ila Allah wa qasdil astar anil qulub wa husulil ahwal al-qa'imah biha wal muqasyafah wal asrar. Nah ini in kana minal muridin, jika ada si hamba jadi termasuk golongan orang muridin. Inda wujudi zalal, ketika didapat kegelinciran atau kesalahan ketika maksiat. Lalu taswirnya di antasdura minhu maksiatun kazina wa qablatin anillahi ta'ala wa tarki awradin, dengan bahwa terbit daripada si hamba itu oleh maksiat, kazina seperti melakukan zina, wa ghaflatin seperti lupa anillahi ta'ala daripada mengingat Allah, wa tarki awradin, dan karena meninggalkan amalan-amalan. Nah, jadi ini salah satu kita mengetahui kedudukan diri kita ini. Bagaimana? Jadi kita yang umpamanya ketika kita tergawe maksiat nih,
ketinggalan duit tadi, berkurang harapnya lawan Tuhan. Jadi menjadi jelema ketika maksiat ya, dia banyak maksiat. Bisa Allah Taala pada mengampuni aku lagi. Bisa Allah Taala pada sayang dengan aku lagi. Nah, lalu yang merasa rasa jauh hati lawan Tuhan, rasa hilang kasih sayang Tuhan, rasa hilang hatinya rahmat dan kasih sayang Tuhan itu, nah ini termasuk adalah umpat. Jadi aku udah masuk surga lagi, aku sudah gara-garanya dapat buat maksiat tadi, atau karenanya ketinggalan zikir atau salawat yang merasa bahwa salawat zikir tadi yang masuk ke surga itu karena yang timat kepada amal tadi, berpegang kepada amal tadi. Kalau amal diandalkannya yang memasukkan surga ini amal dan menyelamatkan api neraka amal. Nah ketiganya pada dagawi tinggal wirid atau lupa di lawan Tuhan, nah lalu yang kurang harapnya lawan Tuhan, hati kurang harapnya merasa jauh hatinya daripada kasih sayang Tuhan gitu, merasa dirinya itu rasa diampuni di Tuhan, rasa ada masuk surga lagi ampuninya, ada selamat lagi. Yang ini termasuk golongan batu kita. Hingga sehingga kira-kira mulai istirahatnya. Akhirnya cukup sampai di sini lah, maka dari lah ini kita sambung insyaallah ya. Panjang umur insyaallah sambung ya menjadi kita. Akhirnya kita cukup sampai sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah paham lah dan kita tahu amalkan ya rabbal alamin bismillah Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah.